Mengejutkan, Indonesia gantikan Iran di Piala Dunia didukung kekuatan ekonomi global. FIFA mendapatkan dukungan luar biasa kuat dari negara-negara besar seperti Saudi Arabia, Qatar, dan Jepang yang bertindak sebagai sponsor utama dalam gelaran Piala Dunia 2026. Saat bersamaan, secara mengejutkan mengumumkan Indonesia sebagai pengganti Iran yang menarik diri dari turnamen prestisius tersebut. Pengumuman ini tidak hanya menjadi kejutan besar, tetapi juga langsung mengguncang jagat sepak bola nasional Indonesia dan menyulut beragam reaksi yang penuh semangat dari berbagai kalangan. Pada mulanya, harapan Indonesia untuk bisa menembus panggung Piala Dunia kerap dianggap redup dan semakin memudar di tengah persaingan ketat dengan negara-negara lain yang sudah mapan dan berpengalaman di kancah internasional, sehingga publik lebih banyak memfokuskan hatinya kepada rencana jangka panjang daripada mengharapkan peluang instan saat ini. Namun, tanpa diduga-duga, sebuah kabar yang mengguncang dunia datang secara tiba-tiba ketika FIFA menunjuk Indonesia sebagai pengganti Iran, membuat kegembiraan dan suasana penuh euforia merambah ke seluruh pelosok negeri. Keputusan kontroversial ini berawal dari peristiwa dramatis yang melibatkan Iran, yang secara resmi menyatakan penolakan keras untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat. Sebuah keputusan yang menimbulkan perbincangan panas di berbagai forum internasional. Alasan penolakan tersebut tidak hanya sebatas persoalan olahraga semata, melainkan karena adanya konflik politik yang kompleks dan ketegangan yang telah mengakar bahkan bertahun-tahun antara kedua negara, menjadikan situasi ini sangat pelik dan penuh tekanan. Akibatnya, FIFA pun dihadapkan dalam dilema berat untuk segera mencari solusi cepat agar struktur dan kelangsungan turnamen tetap bisa berjalan dengan lancar tanpa kehilangan kredibilitas. Sempat terjadi spekulasi liar bahwa Italia, salah satu raksasa sepak bola dunia, menjadi kandidat utama pengganti Iran. Dengan tekanan politik yang datang dari Amerika Serikat, menambah bumbu drama situasi tersebut. Bahkan sejumlah tokoh berpengaruh ikut turun tangan memberikan dorongan kuat. Namun secara tak terduga dan cukup mengejutkan, Italia menyatakan penolakannya terhadap kesempatan langka itu, memilih untuk mempertahankan solidaritas dan prinsip olahraga yang murni, dengan berjuang melalui jalur kompetisi yang resmi daripada menerima pengangkatan secara langsung yang dianggap mencoreng martabat. Usai Italia menolak, kebutuhan akan pengganti segera menjadi fokus utama, dan nama Iran kembali muncul sebagai sosok yang punya andil besar dalam menentukan penggantinya, membuat situasi semakin penuh tegangan dan menimbulkan spekulasi yang mendalam. Dunia pun menunggu dengan tegang keputusan akhir yang akan diambil FIFA, dan ketika pengumuman resmi akhirnya sampai, banyak yang dibuat terkejut serta tak percaya karena yang terpilih bukan negara besar dari Eropa atau Asia, melainkan Indonesia, sebuah negara yang selama ini belum dianggap memiliki kekuatan signifikan di dunia sepak bola internasional. Keputusan dramatis ini langsung memicu gelombang debat panas di kancah internasional, di mana banyak pihak mempertanyakan alasan serta dasar pertimbangan FIFA, baik dari segi teknis maupun faktor non-teknis yang mendasari opsi tersebut, mengundang kontroversi yang melubel di berbagai platform diskusi. Namun, alih-alih tanda tanya semakin membesar, ternyata berbagai bangsa berpengaruh justru menguatkan dukungan bagi Indonesia, membuka peluang baru dalam geopolitik olahraga yang syarat kepentingan. Arab Saudi tampil sebagai salah satu pendukung paling vokal dan ambisius, memanfaatkan kekuatan ekonomi raksasa mereka melalui perusahaan seperti Aramco dan institusi besar seperti Public Investment Fund yang memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan serta perkembangan FIFA, melihat Indonesia sebagai pasar potensial yang sangat strategis untuk meningkatkan nilai komersial turnamen secara signifikan. Dengan populasi yang mencapai angka fantastis lebih dari 280 juta orang dan basis penggemar sepak bola yang sangat antusias serta terus tumbuh, Indonesia diyakini mampu memberikan kontribusi besar terhadap nilai ekonomi dan globalisasi sepak bola secara keseluruhan. Tidak hanya itu, data statistik jumlah penonton yang terus meningkat juga menjadi faktor pendukung yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pertandingan yang melibatkan tim nasional Indonesia secara konsisten mampu menarik jutaan mata penonton melalui berbagai media, mulai dari siaran televisi tradisional hingga platform digital modern, yang mencatatkan angka pemirsa mendekati rekor tertinggi selama babak kualifikasi sebelumnya, memperlihatkan bahwa fanbase sepak bola Indonesia kini mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru dalam industri olahraga global. Selain dukungan Arab Saudi yang gigih, Jepang juga turut serta memberikan dukungan lantang, menjadikan Indonesia sebagai simbol kuat kebangkitan sepak bola Asia yang berpotensi mengubah peta persaingan di kawasan tersebut.
China melihat momentum pengangkatan Indonesia ini sebagai peluang strategis besar untuk memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitiknya di Asia Tenggara dan sekitarnya. Sementara Qatar, yang berpengalaman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, memahami betul dinamika dan potensi besar yang dibawa oleh para supporter fanatik Indonesia berdasarkan pengalaman mereka dalam mengelola kerumunan dan atmosfer turnamen besar. Kombinasi dukungan ini membantu memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional lebih dari sebelumnya. Persepsi dunia terhadap Indonesia berangsur-angsur mulai mengalami perubahan besar yang fundamental. Negara yang sebelumnya dianggap hanya sebagai pelengkap atau pengisi slot, kini mulai memperoleh pengakuan sebagai kekuatan potensial yang layak diperhitungkan dalam kompetisi tingkat Asia bahkan dunia, membawa harapan dan semangat baru bagi para pemain dan pendukungnya. Transisi ini tidak hanya ditandai dari perubahan pandangan media dan dunia olahraga, tetapi juga dari sikap tubuh organisasi sepak bola yang mulai membuka mata terhadap kemampuan Indonesia. FIFA dengan tegas memberikan penjelasan resmi untuk menjawab segala keraguan dan spekulasi yang beredar. Mereka menegaskan bahwa keputusan memilih Indonesia tidak sekadar didasarkan pada pertimbangan pasar yang luas atau jumlah penggemar, tetapi juga karena peningkatan signifikan dalam performa tim nasional Indonesia selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan hasil yang menjanjikan. Pernyataan ini memperkuat argumen bahwa keputusan tersebut memiliki dasar yang kuat sesuai kategori olahraga dan prestasi. Secara rinci, sejak tahun 2023 hingga menjelang 2026, tim nasional Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat berarti di berbagai aspek, baik dari segi manajemen tim, pelatih, pembinaan pemain muda, hingga taktik permainan yang mulai matang dan kompetitif. Pendekatan yang lebih terstruktur dan profesional dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia olahraga menjadi faktor utama di balik peningkatan kualitas permainan mereka. Selain itu, prestasi menonjol di level regional juga menjadi poin penting yang tidak bisa diabaikan oleh FIFA. Keberhasilan Indonesia mencapai semifinal Piala Asia menjadi bukti nyata bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim tangguh di kawasan, memperlihatkan bahwa potensi mereka bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Penampilan solid selama babak kualifikasi Piala Dunia juga memberikan gambaran jelas bahwa peluang untuk memenuhi syarat itu nyata dan bukan sekadar mimpi kosong. Dari sudut pandang statistik pertandingan, hasil impresif yang dicapai timnas Indonesia semakin menegaskan bahwa kemampuan mereka meningkat. Kemenangan penting atas tim kuat seperti Saudi Arabia, Bahrain, dan China, serta pencapaian hasil imbang melawan Australia yang dikenal sebagai salah satu tim terbaik di kawasan, memberikan bukti kuat bahwa Indonesia mulai sulit diabaikan di kancah sepak bola Asia. FIFA pun menilai bahwa apabila tren positif dan progres yang saat ini tengah berjalan mampu berlanjut dan dipertahankan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia mendatang. Faktor pendukung lainnya adalah keberadaan sejumlah pemain keturunan Indonesia yang meniti karir profesional di klub-klub luar negeri, sehingga memberi opsi bagi timnas untuk memperkuat skuadnya melalui naturalisasi dan diaspora yang berkelas dunia. Dengan perpaduan antara peningkatan kualitas teknis, hasil kompetitif memuaskan, serta potensi besar dalam sumber daya pemain yang dimiliki, peluang Indonesia untuk tampil di panggung Piala Dunia kini bukan lagi sekadar angan-angan belaka, melainkan sebuah kemungkinan konkret yang mulai mendapat pengakuan dan menjadi kenyataan yang layak diperjuangkan oleh seluruh elemen sepak bola nasional maupun komunitas global. Di sisi lain, di bawah tekanan, Herdman rilis 33 nama, timnas Indonesia terancam tanpa dua pilar kunci versus Oman. John Herdman mulai memanaskan mesin, 23 pemain disiapkan untuk ujian berat kontra Oman. Pelatih tim nasional Indonesia, John Herdman, mulai menunjukkan keseriusannya dengan menyusun daftar lengkap berisi 23 pemain terbaik yang diproyeksikan akan diturunkan dalam menghadapi tim nasional Oman pada laga uji coba yang termasuk dalam agenda resmi FIFA Matchday. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis, 5 Juni 2026 tersebut tidak menjadi sekadar laga persahabatan biasa, tetapi juga menjadi momen penting yang syarat makna sebagai ajang pembuktian kemampuan bagi skuad Garuda yang selama ini terus berada di bawah sorotan tajam serta tekanan besar dari publik pecinta sepak bola tanah air. Duel internasional yang diprediksi berlangsung sengit tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang merupakan stadion terbesar dan paling bergengsi di Indonesia, serta kerap menjadi panggung utama berbagai pertandingan penting berskala nasional maupun internasional. Bermain di kandang sendiri memang memberikan keuntungan tersendiri dari sisi dukungan supporter yang masif. Namun pada saat yang sama juga menghadirkan tekanan mental dan ekspektasi tinggi yang tidak mudah dihadapi oleh para pemain di atas lapangan. Kepastian terkait jadwal resmi pertandingan ini telah diumumkan secara langsung oleh Federasi Sepak Bola Oman melalui unggahan di akun media sosial mereka resmi pada Sabtu 25 April 2026, yang kemudian dengan cepat menyebar luas dan menjadi perhatian publik sepak bola di kedua negara. Pengumuman ini tidak hanya menjadi informasi biasa, tetapi juga langsung memicu berbagai reaksi dan perbincangan hangat, mengingat laga ini merupakan bagian penting dari kalender resmi FIFA yang memiliki dampak signifikan terhadap posisi Indonesia dalam peringkat dunia yang selama ini masih menjadi fokus pembenahan. Pertandingan
Pertandingan melawan Oman ini bukan semata-mata berbicara mengenai hasil akhir berupa kemenangan atau kekalahan, melainkan juga menyangkut bagaimana tim nasional Indonesia mampu menunjukkan identitas permainan yang jelas, terstruktur, dan konsisten, sesuatu yang selama ini kerap dipertanyakan oleh pengamat maupun pendukung. Berbagai persoalan klasik seperti inkonsistensi performa antar pertandingan, lemahnya penyelesaian akhir di depan gawang lawan, hingga masih rapuhnya koordinasi di lini pertahanan menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan dan terus menghantui performa tim. Situasi yang dihadapi oleh tim asuhan Hartman semakin terasa menantang setelah muncul kabar bahwa dua pemain kunci, yaitu Tom Hay dan Shane Patinama, dipastikan tidak dapat memperkuat skuad dalam pertandingan penting kali ini. Absennya kedua pemain tersebut tentu menjadi kerugian yang cukup signifikan, mengingat kontribusi mereka yang selama ini dianggap vital dalam menjaga keseimbangan permainan baik dalam fase menyerang maupun bertahan. Kini perhatian publik dan para pengamat sepak bola tertuju penuhnya pada keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Hartman dalam meramu strategi dan memilih susunan pemain terbaik di tengah berbagai keterbatasan yang ada. Pertandingan melawan Oman ini pada akhirnya akan menjadi ujian nyata yang sangat menentukan tidak hanya bagi para pemain di lapangan dalam membuktikan kualitas mereka, tetapi juga bagi sang pelatih untuk menjawab berbagai keraguan yang terus mengemuka terkait kapasitasnya dalam membawa tim nasional Indonesia menuju level yang lebih kompetitif di kancah internasional. Alarm merah, ketajaman Timnas U17 anjlok. Kurniawan ambil langkah darurat. Kurniawan Dwi Yulianto fokus membenahi lini serang Timnas U17 Indonesia yang gagal total. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, saat ini tengah menghadapi tekanan yang sangat besar dan kompleks dengan program latihan yang dirancang khusus untuk menajamkan dan membenahi kualitas penyelesaian akhir para pemain muda. Program ini menjadi titik fokus utama dalam persiapan menyambut ajang bergengsi Piala Asia U17 2026 yang akan berlangsung di Arab Saudi, sehingga pelatih berharap langkah ini bisa menjadi terobosan untuk memperbaiki performa tim yang sebelumnya jauh dari memuaskan. Upaya intensif ini diarahkan agar skuad Garuda Muda mampu menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dari sisi produktivitas gol yang menjadi aspek krusial dalam pertandingan-pertandingan penting ke depan. Evaluasi secara menyeluruh dengan tingkat ketelitian tinggi pun harus dijalankan setelah lini serang tim nasional dinilai mengalami penurunan performa yang cukup drastis dan memalukan selama turnamen Asian U17 Cup 2026 yang baru saja berlangsung. Sumber terpercaya dari Kompas menyebutkan bahwa performa lini depan yang kerap tidak mampu mencetak gol secara konsisten merupakan penyebab utama kegagalan menyakitkan tim untuk lolos ke fase gugu atau babak eliminasi yang sangat penting dalam struktur kompetisi tersebut. Kondisi ini jelas menjadi alarm merah dan sumber kekhawatiran besar bagi seluruh pengurus dan penggemar sepak bola Indonesia yang mengharapkan kemajuan nyata. Analisis data pertandingan menunjukkan gambaran yang cukup suram terkait produktivitas gol yang dicapai oleh tim asuhan Kurniawan. Selama pertandingan, mereka hanya mampu mengukir gol saat melawan Timor Leste, yang notabene merupakan tim yang relatif lemah dalam kompetisi tersebut, dengan kemenangan meyakinkan 4-0. Namun di laga selanjutnya, tim ini harus menahan kekecewaan berat setelah ditekuk 0-1 oleh Malaysia, serta gagal mencetak gol dan hanya bermain imbang tanpa skor melawan Vietnam, yang tentu semakin memperkuat kesan ketidakmaksimalan performa lini depan mereka. Data ini menggambarkan betapa rentannya skuad muda ini dalam memaksimalkan peluang yang dimiliki selama pertandingan. Hal utama yang harus segera kami perbaiki adalah ketajaman dan efektivitas penyelesaian akhir setiap peluang yang kami dapatkan di lini depan, ungkap Kurniawan Dwi Yulianto dengan nada serius dan fokus, menegaskan bahwa aspek fundamental ini merupakan momok yang terus membayangi perjuangan timnas. Pernyataannya ini menunjukkan bahwa masalah ketajaman penyelesaian menjadi masalah vital yang harus diatasi dengan cepat agar bisa menghasilkan perubahan signifikan di lapangan. Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih di klub Italia Como memberikan perhatian serius terhadap banyaknya peluang emas yang terbuang sia-sia, terutama saat dua laga pembuka fase grup. Catatan ini menjadi salah satu bahan evaluasi utama yang harus ditindaklanjuti agar tim bisa lebih efektif dan tajam dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang tercipta sehingga meningkatkan peluang kemenangan di pertandingan-pertandingan mendatang. Evaluasi ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi dan fokus dalam setiap aspek permainan menyerang yang selama
ini dirasa masih kurang optimal. Kami memang mampu mencetak gol cukup banyak saat menghadapi Timor Leste dengan skor akhir 4-0. Namun sayangnya hal tersebut tidak berlanjut ke pertandingan berikutnya melawan Malaysia, di mana kami banyak mendapatkan peluang, tapi justru gagal mengubahnya menjadi gol. Jelas Kurniawan dengan penuh keprihatinan menandakan bahwa potensi yang ada belum berhasil dijadikan hasil konkret di lapangan. Selain dari aspek teknis berupa penyelesaian akhir, staf kepelatihan juga memberikan sorotan tajam terhadap kedewasaan permainan dan kemampuan para pemain dalam menjaga kesabaran ketika strategi utama tidak berjalan sesuai rencana. Kurniawan menegaskan bahwa pentingnya keseimbangan dan pengendalian emosi, serta menjaga ritme permainan saat menghadapi lawan yang mengadopsi strategi bertahan dengan menumpuk pemain di garis pertahanan sangat menentukan hasil pertandingan. Ketika strategi atau game plan yang sudah kami susun tidak berjalan lancar, seperti dalam pertandingan melawan Malaysia, di mana kami tertinggal 0-1, pemain cenderung panik dan berusaha cepat-cepat menyamakan skor, tanpa mempertimbangkan ritme permainan secara menyeluruh, ujar Kurniawan dengan nada penuh evaluasi keras. Strategi untuk membongkar barisan pertahanan lawan yang menerapkan low block, yakni taktik bertahan dengan rapat di area sendiri, menuntut para pemain untuk cukup jeli dan sabar dalam mencari celah yang dapat dieksploitasi. Kegagalan untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi tekanan seperti ini menjadi pelajaran penting bagi mental dan psikologi bermain yang masih harus diasah lebih baik lagi oleh tim. Saat berhadapan dengan lawan yang bermain low block, kami dan para pemain dituntut untuk lebih sabar, lebih pandai dalam mencari peluang, dan itu menjadi hal penting yang harus kami evaluasi secara serius demi peningkatan performa. Tambah Kurniawan menandaskan pentingnya kesabaran dalam menghadapi tekanan lawan. Kini tim pelatih serta ofisial tengah bekerja tanpa henti guna memulihkan kondisi psikologis dan motivasi para pemain yang jelas terpukul akibat hasil mengecewakan serta tekanan yang mendalam selama ajang Asian U17 Cup. Kehadiran psikolog menjadi bagian integral dalam proses ini. Diharapkan mampu membantu para pemain agar mampu menjalankan rencana permainan dengan ketenangan dan stabilitas mental yang lebih baik di pertandingan selanjutnya. Kami melibatkan semua sumber daya yang ada, termasuk psikolog profesional, agar mental pemain yang saat ini sedang rapuh bisa kembali pulih dan mampu menghadapi tekanan di lapangan dengan baik, sehingga eksekusi rencana bermain bisa berjalan optimal. Tutur Kurniawan menegaskan pentingnya dukungan mental dalam tim. Persiapan tim menghadapi tantangan yang semakin kompleks dihiasi dengan kabar kurang mengenakan mengenai cedera penyerang andalan Mirza Firjatullah yang dilaporkan mengalami cedera hamstring serius pasca perjuangannya selama turnamen tingkat Asia Tenggara berlangsung. Cedera ini menuai keprihatinan karena bisa berdampak besar terhadap keikutsertaan serta performa sang pemain dalam waktu dekat. Mirza saat ini mengalami cedera hamstring yang cukup parah. Kami akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan tim medis malam ini untuk menentukan langkah-langkah terbaik dalam menangani kondisinya. Jelas Kurniawan dengan penuh perhatian terhadap kesehatan pemain. Apabila kondisi Mirza tidak memungkinkan untuk bermain, pihak tim pelatih menegaskan tidak akan memaksakan sang pemain bertanding untuk menjaga keselamatan jangka panjang dan karir masa depan Mirza yang masih sangat panjang, sehingga keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kesehatan secara matang. Kalau memang dia tidak bisa bermain, kami tidak akan memaksakannya, karena ada resiko besar yang bisa membahayakan karir jangka panjangnya, dan kami harus tetap memprioritaskan kesehatannya. Sambung Kurniawan menegaskan komitmennya pada kesejahteraan pemain. Keputusan akhir mengenai keterlibatan Mirza dalam pertandingan-pertandingan mendatang akan diambil berdasarkan koordinasi intens dengan tim medis, memperhatikan perkembangan kondisi fisiknya agar pembelaan dari sisi cedera benar-benar komprehensif dan bertanggung jawab. Kami terus memantau kondisi Mirza secara seksama bersama tim medis untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta medis atau bukan sekedar harapan semata. Kami sangat memikirkan masa depan Mirza, yang tentunya masih sangat panjang dan penuh potensi, sehingga tidak akan mengambil keputusan gegabah yang mungkin bisa menghancurkan karirnya di masa depan. Tutup Kurniawan dengan penuh harapan dan rasa tanggung jawab. Situasi yang tengah dihadapi Timnas U17 Indonesia kini memang sangat berat dan penuh tantangan. Namun dengan evaluasi yang menyeluruh dan perbaikan yang terus dilakukan, harapan untuk bisa tampil lebih baik dan mengukir prestasi di kompetisi tingkat Asia tidak hanya menjadi angan-angan semata, melainkan sebuah kenyataan yang dapat diraih melalui kerja keras dan dedikasi bersama.